pendidikan Indonesia. Ada yang sudah baca itu dalam perjalanan pendidikan kita? Ada nggak? Bahwa Indonesia ini sudah punya platform gitu, atau blueprint, atau arah, ya. Ini arah pendidikan atau arah kebijakan pendidikan Indonesia. Ada tidak? Saya semalam sampai pagi ini cari kaki. Jadi Indonesia ini akan arah pendidikan. Ya. Nah ini kalau kita berbicara tentang kebijakan ya. Nah makanya saya melihat ya untuk melihat sistem pendidikan Indonesia ini secara umum, saya melihat hanya di undang-undang ini. Ini undang-undang yang diperbarui terus. Jadi yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 di zamannya Pak Soekarno ya. Jadi ada undang-undang namanya Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional ya. Nah ini yang kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Nanti kita lihat perbedaannya. Kalau yang tahun 50 ini saya tidak tahu apa noter-noter yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dan hari ini sedang diusulkan, sedang dirancang, tapi belum disahkan, tapi draftnya tidak di-share di publik, yaitu Undang-Undang Sisdiknas yang terbaru. Ya, kalau Bapak Ibu berteman dengan Pak Ahmad Rizali itu, dia sering mengkritisi tentang bagaimana undang-undang atau draft Undang-Undang Sisdiknas yang baru ini. Kalau Bapak Ibu baca di media-media online, banyak yang kontroversi, ya. Nah, itu. Jadi, ya kalau kita melihat hari ini, sistem pendidikan nasional kita ada di situ. Ya. Karena tidak ada buku, ya apakah buku birunya atau segala macam tidak ada. Makanya kita hanya melihat di situ, ya, arah pendidikan Indonesia ke depan. Baik, Bapak Ibu, kita lihat. Saya mau melihat perbedaan dulu. Ini yang ada. Baca lagi dulu. Baca ya. Nah, ini dari sumbernya media. Ini kalau kita bandingkan Bapak Ibu antara Badan Hukum Pendidikan, peran serta masyarakat. Materi selanjutnya adalah administrasi sekretariat, kesekretariatan yang akan disampaikan oleh Ibu Yulianti SPD MM selaku Sekretaris IGI Kabupaten Lahat. Kepada Ibu Yulianti kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Enda selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini nggak ada hadiah, tapi ini ice breaking saja. Ya, ini game warna ibu-ibu. Game warna. Kalau ini jelas ya, putih-putih, kuning, hijau, merah, biru. Oke, saya begini aja dulu. Ya. Nah, sekarang sebutkan sesuai dengan warna. Ini kok nggak muncul? Oh iya bentar. Belum, memang belum diketahui. Putih, kuning, hijau, merah, biru. Kuning, merah, putih, biru, hijau. Oke, ya pada semangat semua. Berarti sudah konsentrasi full. Nah, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Baik, kita masuk saja karena sudah fokus semua. Ini administrasi kesekretariatan. Baik ibu-ibu, perkenalan untuk yang belum kenal. Saya Yulianti, Lahat 5 Juli 82. Ingat ibu-ibu, 5 Juli ingat lagi. Alamat Bandar Jaya, menikah, anak 1 orang, pendidikannya S1 FKBC Kaunsri sama seperti Bu Mila, yang S2-nya PPSD Serial Sinilah, dan sekretaris IGI Lahat sekarang jabatan di IGI. Baik,
Ibu-ibu kita langsung saja masuk peraturan terbaru. Ini setelah sekian lama ya, dari 2009 itu akhirnya muncul ada peraturan ketetapan yang sudah diatur langsung oleh pusat itu mengenai peraturan organisasi tata kelola administrasi keuangan dan program kerja pengurus pusat Indonesia sudah ada, tapi yang peraturan organisasi tata kelola administrasi ini baru muncul. Alhamdulillah, dulu susah sekali, ini formatnya seperti apa. Bahkan kami di PMO 2021 blank gitu, ya kita nggak fokus mau gimana bentuk suratnya. Ya saat itu Pak Safiral bilang katanya, ya format ketentuan surat dinas yang ada, tapi sekarang sudah ada aturan bakunya. Sudah saya share semua di situ ya ibu-ibu ya. Ada di hasil Rakernas 2021 di grup. Boleh kok buka ininya. Merdeka Belajar kita boleh buka gadgetnya, di situ ada filenya. Tapi sebelumnya kita paham seperti itu. Garis miring IG. Nah, IG-nya harusnya tidak ada. Kalau yang lainnya sudah benar. Ya, garis miring terus ada IG-nya dihilangkan. PD-nya benar ya, pengurus daerah nomor lahatnya 1105 benar. Terus garis miringnya A benar, itu karena undangan rapat. Terus satunya benar karena yang mengeluarkan kesekretariatan. Kemudian sebelahnya benar karena dikeluarkan bulan November ya, tahun 2021. Nah kemudian di lampiran karena kami tidak melihat ada lampiran lain di belakangnya, jadi menurut kelompok kami ini ada ya? untuk lampiran yang berkas tidak usah dikritisi Bu ya. Oh, ini ada ya? lampirannya. Ya kalau ada itu benar gitu ya. Nah itu kemudian tanggal surat tidak ada karena diletakkan di bawah itu. Harusnya tanggal suratnya kan 5 November 2021. Nah di bawahnya dihilangkan yang lahat 5 November 2021. Tidak memakai lahat karena di kop kan sudah ada alamat suratnya. Nah kemudian menurut kami itu di bawahnya juga alamat dan tujuan suratnya. Di situ ada kepada yang terhormat seluruh pengurus daerah IG Lahat. Nah kalau kelompok kami salah, seingat kami kalau di surat tidak pakai kepada lagi, langsung YTH ya. Nah begitu. Kalau penulisan itu mungkin kurang rapi saja, tinggal dirapikan gitu ya. Di titik mungkin kalau semuanya di lahat, tempat itu bisa diganti dengan lahat. Gitu. Kemudian salam pembukanya sudah benar. Nah itu di kalimat pertama ya, teriring doa dan hormat kami semoga Bapak. Nah kan seluruh pengurus belum tentu Bapak semua. Jadi menurut kami ada garis miring ibu. I-nya huruf besar karena sapaan. Ya itu yang lain benar. Kemudian di paragraf keduanya ada sehubungan dengan agenda pelantikan dan seterusnya. Ada kalimat oleh karena itu. Nah ini masalah redaksi saja. Kalau di bahasa Indonesia tahu kami kalau ada kata hubung di awal kalimat oleh karena itu dikasih koma ya. Hanya efektivitas mungkin di kalimat saja ya. Kemudian hari tanggal benar, pukul. Nah pukulnya S garis miring D. Setahu kami adalah di kelompok kami S kecil titik, D kecil titik. Kalau pukul itu apa waktu apa pukul ya Bu? Pukul ya. Indonesia kan? Iya, bukan. Tapi pernah ngajar bahasa Indonesia dulu. Kalau waktu itu menunjukkan lamanya kegiatan gitu. Misalnya 2 jam gitu kan. Kemudian di agenda nomor 3 ID ke. Kalau dia ada angkanya itu sebaiknya dikasih tanda hubung. Nah gitu. Kalau dia kalimat 12 tidak perlu kan, DUA. Kemudian di kalimat penutup, menurut kami
efektivitasnya tidak perlu menggunakan kata-kata karena urgen, sebaiknya dihilangkan. Penguatan itu. Kalau mau atau mungkin mengingat pentingnya, gitu. Karena kalau ada karena itu akibat sesuatu gitu. Kemudian Waalaikumsalam WW-nya supaya sinkron dengan di atas pakai WR juga gitu. Mengingat pentingnya acara tersebut ya. Nggak apa-apa Pak. Bahasa Indonesia redaksional kami kurang, nggak apa-apa. Sekalian. Tapi formatnya kan. Ya, jadi supaya seimbang, salam penutupnya sebaiknya pakai WB juga. WRWB. Tidak salah sih supaya sempurna. Nah, kemudian itu dihilangkan. Tadi nah kalau ini kami seingat kami gelar Ibu Yuli MM tidak di titik-titik gitu. Langsung MM saja atau M titik. Kalau di situ pakai nama M titik. Oh, pakai ya. Ya, pakai M Oh, ya, titik pakai. WD titik. Malah kalau yang MM langsung tidak WD Bu. Ya itu sudah benar. Tadi koreksi dari Pak Robinson ya, katanya yang terbaru Iya ya. yang kabupaten enggak, yang ini Ya, kalau- yang stempel. Oh ya. Ada cup saja. Ini memang belum dibuat, belum usul ke itu. Ya oke. Tapi maksudnya urutannya Bu yang sebenarnya di. Tapi kepalangan tadi kan redaksional kata nggak apa-apa teksnya. Karena saya orang IPA kan, jadi agak. Ya itu dari kelompok kami. Mohon maaf kalau salah karena itu hanya sepengetahuan saja. Kami kira memang Ibu Yuli sengaja kan buat salah, tidak mungkin disempurnakan, tidak ada kerja kita gitu kan. Jadi memang ada beberapa salah karena kami melihat surat resmi yang disampaikan ke kita sudah benar gitu ya. Hanya beberapa redaksi mungkin atau spasi hanya biasa lah kita sebagai manusia gitu. Kalau yang lain secara umum kami lihat sudah memenuhi semua aturan di penulisan surat dan administrasi di IGI. Ini ibu-ibu memang surat resmi kita, tapi sebelum kita punya tata kelola. Kan baru dapat hasil rakernas itu awal. Jadi ini memang yang bulan November kita itu. Jadi memang salah kan. Padahal April sudah ada itu. Cuman karena kami tidak mengerti, baru Pak Aswin keluarkan itu. Jadi memang baru ini. Kalau yang sekarang kita sudah memperbaiki itu. Cuman maksudnya di sini betul ya Ibu ya? Iya betul, karena salah juga untuk pengurus Gilahat karena kami lihat dibanding dengan kepengurusan yang lain di administrasinya lebih oke gitu ya. Ya, tapi tepuk tangan dulu sama Ya itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa tidak muluk-muluk, mungkin masih juga sedikit selayang pandang siapa saya, mungkin ya, sedikit saja. Iya, itu nama saya panjang. Kalau mau dipanjang lagi seperti di SMK Negeri Tiara itu dipanjangnya lagi, karena ada yang D3-nya masuk ke Pulau, ada yang D2-nya masuk ke Pulau. Allahu Akbar. Karena beda-beda semua. Oke, itu nama saya. Kebetulan Mas Hanudin terus sebagai bendahara PD Gilahat saat ini. Alamat saya di Gria Tanjung Payang Sejahtera, Blok A14. Terus pekerjaan saya guru. Guru nih kebetulan saya ini ngajar 3 tempat. Yang pertama tetapnya saya di SD Negeri 22 Lahat. Yang kedua saya ngajar juga di SMK Negeri 2 Lahat. Dan ngajar juga di SMK Tiara Lahat. Sama-sama kalau yang di SMK ini saya mengajar di produktif TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Kenapa mesti bisa di situ? Karena kebetulan ada di 3 unsri kemarin, yaitu pas kebetulan di jurusan TKJ-nya. Lanjut. Tahun sekilas pendidikan, saya SD 14 Lahat, SMP 2 sini juga,
Semea Negeri Lahat juga di 3 Unsri Fasilkom, jurusannya S1 saya PGSD UT, Universitas Terbuka, ya, dengan bangganya. Kebetulan saat ini juga sebagai tutor di UT. S2-nya di TP, Teknologi Pendidikan, bersama Ibu Arsila, Pak Chandra, Bu Weni, U Etika, banyak gitu kemarin. Terus organisasi yang saat ini yang saya pegang teguh, benar-benar dipegang, yang pertama Pramuka, yang kedua IGI. Ya, kalau ditanya yang mana nomor satu galo-galo. Pokoknya yang dua ini oke galo. Ya, kebetulan saat ini kalau di Pramuka, boleh kita baca sedikit saja. Yang pertama, keuangan organisasi diperoleh melalui yang pertama hasil kegiatan, kerjasama dan usaha lain yang dilakukan organisasi. Seperti yang sekarang juga masih seperti itu. Tapi di kegiatan itu jarang sekali kita mendapatkan uang di situ, malah kita menghilangkan atau mengurangi kas dari kita. Terus sumbangan sukarela dari para anggota ini yang jadi permasalahan. Kalau anggota belum tentu, cuma kalau pengurus insya Allah. Ya seperti itu. Yang seperti kemarin-kemarin kita lakukan, ya kegiatan punya wilayah, tapi tempatnya di tempat kita di daerah, sehingga maunya bagus, otomatis biaya besar. Duit kas pada saat itu hanya megang 3 juta. Kita per-peran baik, karena sini pengurus galau sekarang kan. Kita kemarin rakerwil ya, rapat kerja wilayah ya. Kemarin kita hanya megang uang 3 juta. Sedangkan kita mesti harus menghabiskan uang 15 juta. Alhamdulillah para pimpinan di IGI kita ini semuanya orang-orang yang solid, yang bisa-bisa diandalkan. Jadi aku dak mikir dewe, yuk Indah juga dak mikir pulo. Kami berdua selaku bendara cak mano yuk. Sudahlah, kita ke dengan para pimpinan-pimpinan IGI mak mano. Akhirnya ketemulah kemarin ada menyampaikan proposal, ada juga kita menggunakan sistem sumbangan. Sumbangan tapi sumbangan pinjam. Dan alhamdulillah kemarin ternyata bisa kita kembalikan, alhamdulillah. Selesai dan tidak ada lagi kita hutang piutang dengan pengurus. Dan saat ini saya sampai juga langsung bahwasanya kita hanya punya uang di kas kita yaitu 700.000 rupiah yang belum ditransfer oleh wilayah. Kebetulan kemarin saya sebenarnya sudah menyampaikan dengan sudah ketentuan bahwasanya pembagian uang dari pendaftaran peserta yang 50.000 rupiah tersebut itu dibagi-bagi ke wilayah, ke pusat 5%, ke wilayah 40% dan ke daerah 55%. 5% dari 50 ini 2.500. Itu untuk pusat Jakarta. Ya wajar dia 2.500. Jakarta kan bakal menaungi seluruh. Empuk 2.500 kan banyak. Iya yang masuk. Terus yang wilayah itu 40%. 40% dari 50.000 ini 20.000. Kecil uji dio. Galaknya ngomong. Oh kamu meraba-raba seorang IGI itu minimal pengurus dia harus tahu urutan ini, undang-undang dasar. Ada kemarin postingan anaknya Pak Ahmad Rizali itu, dia mengatakan bahwa tanggung jawab pendidikan itu pemerintah tidak ada lagi. Nah, kalau kita baca undang-undang dasar ini, benar tidak kira-kira? Pasal berapa itu tentang pendidikan? 29 ya? Nah, tahu juga itu. 31 ya, bahwa pendidikan itu tanggung jawabnya adalah pemerintah. Tapi di undang-undang Sisdiknas yang terbaru dia mengatakan bahwa pemerintah tidak bertanggung jawab lagi terhadap pendidikan. Ya. Nah,
Jadi siapa yang bertanggung jawab lalu lintas? Nah, bertolak belakang kan? Nah makanya ini kita harus tahu, ya. Oh ini berarti bertentangan dengan undang-undang dasar, ya. Nah, itu. Tapi nanti kita berkembang. Jadi makanya nanti yang membuat undang-undang Sisdiknas ini siapa sih orangnya? Ya karena ini diam-diam juga. Orang sudah banyak teriak kok. Ya. Karena dalam ilmu sosial politik itu ada namanya politik kebijakan Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu cermati antara ijazah dengan STTB itu saja itu sering berubah-ubah ya. Dulu orang ngomongnya ijazah, kemudian ada STTB. Kenapa kok berubah-ubah terus seperti itu? Sebenarnya itu ada politik bahasanya. Kalau ilmu bahasa itu begitu. Ya. Jadi dari diksi yang dipilih saja sudah menunjukkan ada hal-hal yang nanti akan mengubah arah. Karena ingat ya, sistem pendidikan nasional itu diantaranya kita baca tujuan pendidikan nasional itu adalah merubah peradaban. Ingat ya, di situ ada kan, baca di sistem pendidikan, di tujuan pendidikan nasional, merubah peradaban. Itu di awal-awal. Jadi memang arah perubahan itu di situ. Ya. Nah, makanya kita harus tahu ini ketetapan MPR ya. Tetap MPR ini, kemudian undang-undang, peraturan pemerintah, ya, pengganti undang-undang. Ini ketiga, ini hierarki berarti urutan Bapak Ibu ya, jadi tidak boleh bertentangan ya. Peraturan pemerintah saja, peraturan presiden, peraturan daerah, provinsi, dan peraturan daerah. Ada lagi perdes kalau ada. Desa. Boleh itu ada undang-undangnya. Ya. Nah ini hierarki Bapak Ibu, jadi dia tidak boleh bertentangan ya. Kalau bertentangan berarti batal ya. Peraturan presiden, walaupun ada undang-undang sekarang ini omnibus law, katanya undang-undang yang digabung jadi satu sehingga presiden itu bisa membuat perpu ya yang bisa membatalkan seluruh ini. Nah itu lebih gawat lagi. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, apakah nanti IGI akan mengadakan kayak pelatihan untuk kurikulum merdeka, karena tidak setiap sekolah kan bisa mendapatkan penjelasan tentang kurikulum merdeka, tetapi kabarnya saya juga kurang tahu 2024 kabarnya seluruh sekolah nanti sudah wajib menerapkan kurikulum tersebut, sementara guru ini masih awang sinawang tentang gimana dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, silakan. Acara penutupan pelatihan manajemen organisasi tingkat dasar Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Lahat tahun 2022. Untuk membuka acara ini, mari kita buka dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Selanjutnya doa yang akan dikhalifai oleh Bapak Provinsi. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukur, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li wajhika karim wa sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami melaksanakan penutupan kegiatan kami pelatihan manajemen organisasi dasar yang dilaksanakan oleh IGI Kabupaten Lahat. Semoga ilmu yang telah kami terima pada 2 hari ini dapat bermanfaat untuk kami terapkan di sekolah kami masing-masing. Ya Allah,
Ya Allah ya Tuhan kami, semoga jerih payah kerja keras panitia yang telah menyelenggarakan acara ini merupakan pahala di sisi-Mu ya Allah. Kabulkan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati juga ya. Jadi tentu yang paling penting dari apa yang sedang kita laksanakan hari ini adalah sesuai dengan tujuan dari PMU itu adalah penyamakan persepsi. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi kita menyamakan persepsi tentang IGI ini apa. Ya. Pertama ada materi tentang sejarah IGI ya, yang disampaikan, kemudian ada konsep kepemimpinan walaupun sekilas kemarin Pak Andi yang menyampaikan, sampai dengan hari ini tentang beberapa peraturan kemudian administrasi yang ada di dalam organisasi Ikatan Guru Indonesia ini. Nah, oleh karena itu hal-hal yang seperti ini tentu dalam perjalanan kita di organisasi menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya. Karena kalau kita tidak pernah tahu dan tidak pernah belajar, nah ini akan lapas Hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan PMO tingkat dasar IGI Kabupaten Lahat tanggal 18 sampai dengan 19 Juli 2022 dinyatakan ditutup. Salah lepas Pak, kalau itu melepas si janggutnya loh. Masuk koran Mas. Diikuti oleh seluruh peserta yang lain.